Pernahkah kamu melihat kupu-kupu yang terbang dengan sayapnya yang berwarna cerah dan menawan? Tahukah kamu bahwa kupu-kupu yang indah tersebut berasal dari ulat? Lalu bagaimanakah ulat dapat berubah menjadi kupu-kupu? Ulat dapat berubah menjadi kupu-kupu karena mengalami daur hidup dengan metamorfosis. Hewan dikatakan mengalami metamorfosis jika bentuk hewan muda sangat berbeda dengan hewan dewasanya. Metamorfosis dibedakan menjadi dua, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Pada bagian ini, kita akan belajar mengenai metamorfosis sempurna. Metamorfosis sempurna adalah tahapan perkembangan dan pertumbuhan hewan yang mengalami perubahan bentuk yang sangat berbeda dari tahapan muda hingga tahapan dewasa. Metamorfosis sempurna terdiri dari 4 tahapan, yaitu dimulai dari telur, kemudian menjadi ulat atau larva, selanjutnya menjadi pupa atau kepompong, lalu menjadi imago atau bentuk hewan dewasa. Pada metamorfosis sempurna, hewan mengalami tahapan pupa atau kepompong. Contoh hewan yang mengalami metamorfosis sempurna yaitu kupu-kupu, lalat, katak, dan nyamuk. Yang pertama, metamorfosis kupu-kupu. Metamorfosis kupu-kupu dimulai dari telur. Kupu-kupu dewasa akan meletakkan telurnya di tempat yang aman dari pemangsa seperti di permukaan daun. Kemudian telur akan menetas menjadi ulat. Ulat akan memakan dedaunan untuk mempertahankan hidupnya. Setelah itu, ulat akan membuat sarang dari air liurnya. Kemudian air liur ulat akan mengeras dan membentuk benang sutra. Benang itu akan menutup tubuh ulat. Ulat yang terbungkus dengan benang disebut kepompong atau pupa. Setelah itu, kepompong akan berubah menjadi kupu-kupu. Selanjutnya, kupu-kupu dewasa akan berkembang biak lagi dan menghasilkan telur. Jadi, tahapan metamorfosis kupu-kupu dimulai dari telur, kemudian menjadi ulat, menjadi kepompong, dan kupu-kupu dewasa. Yang kedua, metamorfosis lalat. Metamorfosis lalat dimulai dari telur. Lalat dewasa akan bertelur di tempat-tempat yang kotor, seperti pada kotoran hewan dan di tempat sampah. Kemudian telur akan berkembang menjadi larva. Larva pada lalat berupa belatung yang hidup di dalam buah atau makanan busuk. Belatung akan berkembang menjadi pupa. Kemudian, lalat akan mengeluarkan tubuhnya dari dalam pupa. Selanjutnya akan berkembang biak lagi menjadi lalat dewasa. Jadi, tahapan metamorfosis pada lalat dimulai dari telur, kemudian menjadi belatung, selanjutnya menjadi pupa, dan kemudian menjadi lalat dewasa. Yang ketiga, metamorfosis katak. Metamorfosis pada katak dimulai dari telur. Katak dewasa bertelur di dalam air. Biasanya katak bertelur dalam jumlah yang sangat banyak. Kemudian telur akan berkembang menjadi larva. Larva pada katak berupa kecebong atau berudu. Kemudian kecebong atau berudu pada katak mengalami 2 tahap, yaitu kecebong tanpa kaki dan kecebong berkaki. Kecebong atau berudu hidup di dalam air dan bernafas menggunakan insang. Kemudian kecebong berkaki akan berkembang menjadi katak berekor, dan selanjutnya akan berkembang lagi menjadi katak dewasa. Katak dewasa bernafas dengan paru-paru dan permukaan kulitnya. Jadi, tahapan metamorfosis pada katak dimulai dari telur, kemudian menjadi kecebong tanpa kaki, selanjutnya berkembang menjadi kecebong berkaki, kemudian menjadi katak berekor, dan selanjutnya menjadi katak dewasa.
Yang keempat, metamorfosis nyamuk. Metamorfosis pada nyamuk dimulai dari telur. Nyamuk dewasa akan bertelur di dalam air. Kemudian telur akan menetas menjadi larva. Larva nyamuk berupa jentik-jentik yang hidup di air. Jentik-jentik nyamuk akan berkembang menjadi pupa. Kemudian pupa akan berkembang menjadi nyamuk dewasa. Jadi tahapan metamorfosis pada nyamuk dimulai dari telur, kemudian menjadi jentik-jentik, selanjutnya menjadi pupa, lalu berkembang lagi menjadi nyamuk dewasa. Sekian penjelasan mengenai metamorfosis sempurna.